Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak kelas 4? Bunisa berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Bunisa bersyukur sekali hari ini Allah memberikan kesehatan kepada Bunisa sehingga Bunisa bisa beraktivitas seperti biasanya. Hari ini Bunisa akan bersyukur Allah telah memberikan Bunisa mulut yang bisa digunakan untuk berkomunikasi dengan kalian dan bisa berbicara, menyampaikan materi untuk kalian belajar di rumah. Alhamdulillah. Kalau kalian di rumah bagaimana? Sudah bersyukur hari ini? Mudah-mudahan sudah ya. Sesuai dengan janji Allah, ketika kita senantiasa bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan menambah nikmatnya. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, yuk kita baca doa syukur terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amin. Dan jangan lupa kita doakan juga semoga pandemik ini segera berlalu sehingga kita bisa belajar dan bermain lagi di sekolah bersama-sama. Dan kita juga berdoa semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan perlindungan. Kalian di rumah, ayah dan bunda yang ada di rumah juga, kemudian guru-guru yang ada di sekolah dan semua keluarga besar Darul Fikri, mudah-mudahan semuanya selalu diberikan kesehatan. Anak-anak, hari ini Bunisa akan memberikan pembelajaran, materinya adalah nah, hari ini kita akan belajar bersyukur Allah telah memberikan kita tangan. Nah, bagaimana caranya bersyukur Allah telah memberikan kita tangan? Tangan yang bisa berfungsi dengan baik, bisa digunakan untuk makan, bisa digunakan untuk belajar, menulis ya. Nah, gunakan tangannya untuk zikir dan doa setelah selesai sholat. Bagaimana dengan kalian di rumah? Kalau dulu di sekolah, mungkin Bapak dan Ibu Guru bisa mengawasi kalian setelah selesai sholat. Tidak langsung membereskan alat sholatnya, tetapi berzikir dan berdoa dulu. Kalau di rumah bagaimana? Mudah-mudahan sama ya. Jadi saya kasih tugas setelah selesai sholat, gunakan tangannya untuk berzikir dan berdoa. Nih, buku-buku tangannya gunakan untuk berzikir. Insya Allah nanti ketika ditanya sama Allah, digunakan untuk apa nih tangannya yang telah aku berikan kepada kamu? Ya, tangan ini akan menjawab, digunakan untuk berzikir, digunakan untuk berdoa. Kemudian karakternya kita akan belajar karakter Sahsiah Islamiyah. Ya, salah satunya adalah berusaha yang terbaik. Kapan kita melakukan usaha kita yang terbaik? Kapan kita berusaha yang terbaik? Kalau kalian mungkin pada saat belajar, pada saat mengerjakan tugas. Walaupun sekarang belajarnya melalui media seperti ini tidak bertatapan langsung, tetapi harus tetap berusaha yang terbaik. Ketika Bunisa atau guru-guru yang lain memberikan video pembelajaran, dilihat videonya dari awal sampai akhir, disimak baik-baik. Ketika Bapak dan Ibu Guru memberikan tugas, dikerjakan tugasnya dengan rapi, dengan baik. Materi kita kali ini adalah mengenai adjektif, dan kita akan merubah adjektif tersebut ke bentuk komparatif. Minggu lalu Bunisa sudah sedikit memberikan informasi. Adjektif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah kata sifat. Nah, di sini Bunisa sudah mempunyai banyak sekali contoh-contoh kata sifat atau adjektif yang bisa kalian pelajari di rumah. Nah, di sini contohnya ada sad, happy, big, small, tall, short, dark, light, hot, cold, large, wide, narrow, dan banyak lagi. Ya. Nanti kita akan belajar bagaimana merubah
adjektif-adjektif ini menjadi bentuk komparatif. Sebelumnya kita lihat dulu apa sih komparatif itu. Nah, ini adalah materi yang sedikit lebih sulit daripada di kelas 3 ya. Jadi Bu Nisa berharap ketika kalian menonton video pembelajaran ini, kalian berkonsentrasi kemudian memperhatikan penjelasan di dalam video pembelajaran ini. Oke, di sini ada contoh-contoh adjektif yang nanti bisa kalian pelajari. Yang merah ini bahasa Indonesianya, yang hitam bahasa Inggrisnya. Kemudian kita nanti akan belajar merubah bentuk adjektif ini ke dalam bentuk komparatif. Apa itu komparatif? Nah, komparatif itu suatu bentuk yang digunakan untuk membandingkan dua orang, binatang, benda, atau hal lainnya. Misalkan kalimatnya dalam bahasa Indonesia, Aisyah lebih rajin daripada adiknya, atau kamarku lebih besar daripada kamarnya, atau buku cerita ini lebih seru daripada buku cerita milik siapa. Nah, itu membandingkan dua buah benda ya. Bagaimana cara merubah adjektif ini ke dalam bentuk komparatif? Nah, ini ada rumusnya yang ini nih. Adjektif tambah dan di belakangnya. Contohnya di sini ada adjektifnya dark. Dark ketika dirubah menjadi bentuk komparatif tinggal ditambah belakangnya menjadi darker than. Kemudian contoh lainnya like. Like ketika dirubah menjadi bentuk komparatif tinggal ditambah than di belakangnya menjadi lighter than. Cold. Cold dirubah menjadi bentuk komparatif tinggal ditambah than di belakangnya menjadi colder than. Nah, ada yang harus kalian perhatikan pada saat merubah bentuk komparatif, pada saat merubah bentuk adjektif ke dalam bentuk komparatif, yaitu yang pertama yang ini. Jika 3 huruf, maka huruf terakhir ditulis 2 kali. Contohnya Bu Nisa di sini punya kata said. Said itu terdiri dari 3 huruf. S, A, D. Maka ketika dirubah ke dalam bentuk komparatif, huruf terakhirnya yaitu D ditulisnya 2 kali. Jadi perubahan bentuknya adalah sadder than. Sama, hot. Di sini Bu Nisa punya kata hot. Hot itu ada 3 huruf. H, O, T. Hot. Ketika berubah dalam bentuk komparatif, T-nya, huruf belakangnya, ditulis 2 kali menjadi hotter than. Kemudian yang kedua, jika akhir hurufnya Y atau Y, maka Y ini berubah menjadi I. Nah, contoh Bu Nisa punya happy, H-A-P-P-Y, happy. Maka Y-nya berubah menjadi huruf I penulisannya, menjadi happier than. Sama, dirty menjadi dirtier than. Ya, ingat, ini adalah contoh-contoh adjektif. Ya, kemudian kalian nanti belajarnya sampai chip dulu ya, merubah adjektif sampai chip, karena nanti ada perubahan adjektif itu ada 2, perubahan komparatif itu ada 2 ya. Nah, Bu Nisa ulangi, ketika merubah adjektif ke dalam bentuk komparatif, maka rumusnya tinggal ditambah than. Contohnya dark menjadi darker than, like menjadi lighter than, cold menjadi colder than. Kemudian di sini ada small menjadi smaller than, tinggal ditambah dan than. Ya. Nah, Bu, gimana kalau yang ini, Bu? Yang misalkan yang sebentar, misalkan yang ini, yang beautiful, handsome, colorful, sampai powerful, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan merubah yang sampai chip dulu, yang dari said sampai chip ya, dengan menambahkan than di belakangnya. Oke, sekarang Bu Nisa punya beberapa kata.
Kita coba untuk merubah ke dalam bentuk komparatif ya. Oke, I have big. Bu Nisa punya kata big. Oke, ketika dirubah ke dalam bentuk komparatif, seperti apa bentuknya? Big itu terdiri dari 3 huruf. B-I-G. Coba kita rubah ke dalam bentuk komparatif. Oke, siapa yang jawabannya betul kira-kira? Ini adalah jawaban yang betulnya. Bigger, bigger than. Ya. Kenapa harus ditulis G-nya 2 kali? Karena terdiri dari 3 huruf. Maka huruf belakangnya yaitu G harus ditulis 2 kali. Big ketika berubah menjadi komparatif, berubah menjadi bigger than. Jangan lupa memakai than ya. Kemudian Bu Nisa punya like. Like. Like kalau berubah menjadi bentuk komparatif seperti apa? Oke, jawabannya siapa yang benar? Nih, jawabannya adalah lighter. Lighter than. Lighter than. Tinggal ditambah er than di belakangnya. Kemudian I have cheap. Cheap. Oke, cek jawabannya yang betul. Cheaper than. Cheaper than. Tinggal ditambah er than di belakangnya. Fat. Fat. Oke. Nah, fatter than. Fatter than. Ingat, ini ada 3 huruf, maka huruf terakhirnya harus ditulis 3 kali. Ya. Oke, kita ulangi dari awal. Mudah-mudahan kalian mengerti penjelasan lebih detailnya. Ya. Oke, di sini ada contoh-contoh adjektif atau kata sifat. Ya, berusaha lebih baik, berusaha dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh. Perhatikan ketika Bu Nisa menjelaskan. Di sini ada contoh adjektif. Kita akan merubah adjektif ini ke dalam bentuk komparatif. Rumusnya adjektif tambah than. Contohnya darker than, lighter than, colder than. Tinggal ditambah than. Kalau 3 huruf, maka huruf terakhirnya ditulis 2 kali. Contohnya sad, S-A-D, ditulis 2 kali D-nya, sadder than. Kemudian kalau huruf terakhirnya Y, maka Y berganti menjadi I, happy, menjadi happier than. Ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah itu saja materi dari Bu Nisa hari ini mengenai adjektif dan merubah adjektif tersebut ke dalam komparatif atau perbandingan. Ya. Hari ini alhamdulillah kita sudah bersyukur tangan. Gunakan tangannya untuk berdoa dan berzikir setelah selesai sholat. Setelah selesai sholat jangan langsung beres-beres, tapi zikir dan doa dulu. Gunakan tangannya. Bersyukur berarti menggunakan pemberian Allah itu untuk sesuatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Contohnya berzikir dan berdoa setelah selesai sholat. Kemudian kita belajar karakter berusaha memberikan yang terbaik. Pada saat kalian belajar, memberikan yang terbaik dengan cara bersemangat, tetap melakukan yang pekerjaan dengan sungguh-sungguh, tetap menyimak video pembelajaran dengan sungguh-sungguh, ya. Kemudian materinya kita telah belajar adjektif atau kata sifat dan merubah adjektif tersebut ke dalam bentuk komparatif, ya. Tadi Bu Nisa sudah membagikan contoh-contoh adjektif itu seperti apa dalam bahasa Inggris dan merubah adjektif tersebut ke dalam bentuk komparatif. Contohnya cold ketika dirubah menjadi komparatif menjadi colder than, ya. Materi ini insya Allah akan Bu Nisa share di WhatsApp orang tua kalian sehingga kalian bisa membaca kembali atau menyalin kembali apa sih contoh-contoh adjektif dan bagaimana perubahannya ketika dirubah ke dalam bentuk komparatif. Jika ada yang tidak kalian mengerti, maka silakan kalian WhatsApp ke Bu Nisa. Insya Allah Bu Nisa akan menjawab, ya. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.